Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Icuan Alfayad, saya sendiri Herawati, dan Heru Gunawan. Di sini kami akan menganalisis film dalam psikologi ilmu komunikasi. Film yang kami angkat berjudul The Pursuit of Happiness. Kenapa kami mengangkat film ini? Karena film ini diangkat dari kisah nyata dan dalam isi film ini itu sangat memberikan pesan moral dan banyak inspirasi dalam kehidupan. Nah, sebelum saya dan teman-teman menganalisis tokoh-tokohnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinopsis film ini. Film ini bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sangat sederhana. Ada Chris Gardner dan Linda, merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak satu yang bernama Christopher. Mereka tinggal di sebuah kontrakan yang sangat sederhana. Lalu keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggap pada waktu itu sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tapi waktu itu keadaan tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut. Akhirnya mulailah terjadi konflik yang didasari dari ekonomi yang kurang baik. Puncak konflik ini, ia bangkrut karena masalah pajak dan Linda istrinya meninggalkan Chris Gardner dan anaknya yaitu Christopher. Nah, analisis tokoh Chris Gardner menurut persepsi saya, yakni di sana tokoh Chris Gardner ketika ekonominya sangat menurun bahkan ditinggalkan oleh istrinya, Chris tidak mempunyai apa-apa lagi. Hanya anaknya yang dia punya. Dari sana, Chris tidak pantang menyerah. Dengan rasa kepercayaan diri dan cinta serta kepercayaan dari putranya, Chris Gardner mengatasi rintangannya. Dia berjuang dan berusaha dengan mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan, yaitu menjadi pialang saham dan membangun reputasi dirinya sampai ia berhasil lulus interview di perusahaan yang dia inginkan. Lalu, konsep diri yang dimiliki oleh Chris Gardner yaitu konsep diri positif karena dirinya memiliki sikap dan tindakan-tindakan yang berani menanggung resiko dari semua hal yang dia perbuat. Sangat percaya diri, selalu berpositif thinking, dan selalu bersemangat dalam mencapai hal-hal yang dia inginkan. Saya akan menjelaskan contoh persepsi dari tokoh Linda dari film The Pursuit of Happiness. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan resepsi memberikan makna stimul indrawi atau yang disebut dengan sensori stimuli, sehingga sensasi merupakan dari persepsi. Dan sekarang saya akan menjelaskan persepsi dari tokoh Linda dari film The Pursuit of Happiness, yaitu bahwa semakin hari semakin memburuk, biaya sewa rumah yang tidak kunjung terbayar, dan beban hidup lain menjadikan Linda menyerah. Dan disitulah Linda tidak tahan dan pindah ke saudaranya tanpa berpikir panjang untuk ingin berjuang kembali bersama suaminya. Ia memilih untuk menyerah dan meninggalkan. Namun, Chris memutuskan untuk membesarkan anaknya. Nah, lalu konsep diri yang dimiliki Linda dalam film ini yaitu negatif karena ia lebih memilih meninggalkan anak dan suaminya dikala ekonomi keluarga kecil menurun karena kebangkrutan suaminya. Ia pun lebih memilih untuk pindah ke saudaranya. Saya akan mengulas mengenai salah satu tokoh yang ada dalam film The Pursuit of Happiness, yaitu yang bernama Christopher Gardner Jr. Christopher Gardner Jr. adalah anak sematawayang daripada Chris dan juga Linda yang memiliki sifat visioner dan juga percaya diri. Ini adalah hasil daripada pendidikan karakter yang ia peroleh dari ayahnya dan juga ibunya, terutama ayahnya yang memiliki motivasi dan juga disiplin yang sangat tinggi. Christopher sering diajak berkeliling kota untuk menawarkan dagangan ayahnya ke rumah sakit. Christopher ini hidup
atau bersekolah di lingkungan orang-orang Cina yang membuat Christopher sulit berkomunikasi dengan anak-anak yang lainnya. Terlihat dari dalam sebuah scan bahwa Christopher terlihat murung dan juga tidak ikut mengobrol dengan anak-anak lain di penitipan anak atau di sekolah tersebut. Namun hal demikian tidak membuat Christopher menjadi anak yang pendiam dan juga murung. Christopher memiliki pengertian yang sangat besar dan juga tinggi terhadap kondisi kedua orang tuanya yang jatuh miskin dan juga tidak memiliki apa-apa, dan juga ayahnya Chris Gardner tidak memiliki pekerjaan. Contohnya suatu waktu ketika Chris dan juga Linda terpaksa berpisah karena mereka berdua jatuh miskin, dan juga Linda memutuskan untuk pergi ke New York untuk bekerja di restoran milik saudaranya, dan Chris memilih untuk tinggal di rumahnya karena sedang menjalani program magang di salah satu perusahaan pialang saham. Hingga pada waktu Chris dan juga Christopher terpaksa tidur di jalan karena rumah mereka, hingga pada suatu waktu Chris dan juga Christopher terpaksa untuk tidur di jalan karena tidak mampu membayar sewa rumah. Christopher ini tetap terlihat ceria dan menjalaninya dengan ikhlas dan juga tetap bersama ayahnya kemanapun ia pergi. Christopher juga sangat dekat dengan ayahnya walaupun terkadang ia merasa kesal dan juga karena tidak dibelikan barang-barang yang ia inginkan. Akan tetapi Christopher memiliki sifat atau konsep diri yang positif sehingga dia mampu membaca situasi bahwa ayahnya tidak memiliki apa-apa, sehingga Christopher tidak lantas menunjukkan amarah kepada ayahnya. Sehingga Christopher memiliki konsep diri yang positif. Demikian review film daripada kelompok 8 yang membahas mengenai film The Pursuit of Happiness yang dibintangi oleh John Will Smith dan juga keluarganya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.